Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa sih motor 4 tak itu. Di sini saya Heni Kurniawati dengan NPM 23411071071 akan menjelaskan mengenai materi tentang motor bakar 4 tak. Jadi, motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang melakukan 4 langkah fase untuk menyelesaikan satu siklus kerja. 4 langkah itu adalah yang pertama langkah hisap, langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan keempat itu langkah buang. Cara kerjanya yaitu yang pertama adalah langkah hisap. Pada tahap ini, piston bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah dan katup masuk terbuka. Campuran udara dan bahan bakar dihisap masuk ke dalam ruang bakar. Dan yang kedua adalah langkah kompresi. Setelah campuran udara dan bahan bakar masuk, katup masuk menutup. Piston kemudian bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, mengkompresi campuran udara dan bahan bakar. Dan yang ketiga, langkah usaha. Ketika piston mencapai titik mati atas, busi menyala dan menyalakan campuran udara bahan bakar yang telah terkompresi. Pembakaran ini menghasilkan ledakan yang mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan roda. Dan yang keempat itu adalah langkah buang. Setelah piston mencapai titik mati bawah, katup buang terbuka dan piston kemudian bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk mengeluarkan sisa hasil pembakaran melalui saluran buang. Motor bakar sendiri adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanis. Proses pembakaran bahan bakar dilakukan di dalam ruang bakar silinder dengan bantuan percikan bunga api dari busi. Motor bakar merupakan salah satu jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Motor bakar telah mengubah cara manusia bergerak dan menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Motor bakar umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor bakar bensin atau motor oto dan motor diesel. Perbedaan kedua jenis motor tersebut adalah bahan bakar yang digunakan. Kalau motor bensin menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan motor diesel menggunakan bahan bakar solar. Next, perbedaan mesin diesel dan mesin bensin selanjutnya terletak pada cara kerjanya nih. Mesin diesel mengompres udara untuk menghasilkan panas yang membakar solar, sementara mesin bensin mencaparkan udara dengan bahan bakar kemudian dibakar oleh percikan api busi. Kedua proses ini dilakukan dengan 4 langkah utama yang berbeda. Kalau cara kerja mesin diesel ini tahap pertamanya adalah menghisap. Mesin diesel menarik udara dari luar dan masuk ke dalam melalui katup hisap. Udara yang masuk akan mendorong titik mati atas dan titik mati bawah yang membuat ruang bakar meluas. Kemudian, piston akan bergerak menekan titik mati atas dan titik mati bawah untuk melakukan kompresi udara di dalam ruang pembakaran. Pada proses ini, katup hisap dan pembuangan tertutup rapat agar tekanan dan suhu di dalam mesin bisa meningkat. Ketika suhu di dalam ruang bakar sudah memanas akibat udara yang terkompres, maka injektor akan menyemprotkan solar ke ruang pembakaran. Solar pun terbakar dan mendorong piston sehingga bisa menghasilkan energi kinetik. Langkah terakhir yaitu adalah langkah pembuangan. Piston akan melakukan hal yang sama dengan langkah kedua, namun di tahap ini katup pembuangan terbuka. Hal ini akan menyebabkan hasil pembakaran keluar dari katup pembuangan. Siklus ini pun dimulai kembali dari langkah hisap. Begitupun seterusnya. Next, di sini kita akan membahas cara kerja mesin bensin. Pertama, piston turun membuat posisi katup masuk terbuka dan katup keluar tertutup. Udara akan masuk melalui katup masuk dan bahan bakar akan tercampur dengan udara yang terhisap tersebut. Kemudian, piston akan bergerak naik sehingga posisi katup masuk dan katup keluar tertutup. Proses kompresi pun terjadi pada campuran udara dan bahan bakar tadi. Busi dialiri oleh tegangan tinggi dari coil hingga menimbulkan percikan api. Percikan api tersebut menyambar nih campuran bensin dan udara yang terkompresi hingga menimbulkan ledakan kecil. Ledakan ini menghasilkan tenaga yang bisa mendorong piston bergerak dari ke bawah dan menjadi energi kinetik yang menggerakkan mobil. Terakhir, pada tahap pembuangan, piston akan naik dengan kondisi katup masuk tertutup dan katup keluar terbuka. Gas sisa pembakaran atau ledakan kecil tadi akan terbuang. Setelah itu, siklus akan dimulai kembali dari langkah pertama. Bisa dilihat di sini ada 4 langkah yang saya jelaskan tadi, dan di sini bisa dilihat cara kerjanya. Yang pertama
itu ada langkah hisap atau intake store, yang kedua itulah adalah langkah kompresi atau compression stroke, dan yang keempat langkah usaha atau power stroke, dan yang empat langkah buang itu exhaust stroke. Next, di sini adalah gambar komponen yang ada di motor bakar. Di situ ada busi, ada kata buang, ada sistem pendingin, ada piston, ada silinder balok, ada batang torak, ruang bakar, katup masuk, campuran udara dan bahan bakar, terus ada poros engkol dan ada komponen-komponen lainnya. Nah, di sini ada komponen utama pada motor bakar 4 tak, yaitu yang pertama itu ada silinder. Silinder itu tempat terjadinya pembakaran, dan yang kedua itu ada piston. Piston ini komponen terbentuk silinder yang bergerak naik turun di dalam silinder. Dan yang ketiga itu katup hisap dan katup buang. Guna mereka berdua ini mengontrol aliran udara, bahan bakar ke dalam silinder dan gas buang bakar. Yang keempat itu ada poros engkol atau crankshaft, mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Dan yang kelima itu ada ring piston atau cincin torak. Gunanya mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar, mencegah kebocoran gas bahan bakar, dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Dan yang keenam itu ada batang torak atau connection rod. Gunanya meneruskan tenaga dari piston ke poros engkol. Mesin 4 tak biasanya lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin 2 tak karena memiliki siklus pembakaran yang lebih kompleks dan sistem pengolahan emisi yang lebih baik. Karenanya mesin ini menghasilkan lebih sedikit polusi tetapi lebih banyak tenaga dari jumlah bahan yang sama. Selain itu, mesin 4 tak juga cenderung lebih tahan lama nih dan lebih andal dibandingkan mesin 2 tak. Hal ini sebagian disebabkan tak perlunya bahan bakar dan minyak pelumas yang dicampur bersama yang bisa menyebabkan kehausan dan kerusakan di bagian dalam mesin. Next, di sini ada proses pembakaran motor bakar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mesin pembakaran luar atau external combustion engine, dan yang kedua itu mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Dan yang kita bahas yang pertama dulu. Mesin pembakaran luar itu proses pembakarannya di luar motor itu sendiri. Panas di bahan bakar tidak dirubah menjadi energi mekanik, tetapi terlebih dahulu melalui media perantara, baru kemudian diubah menjadi energi mekanik. Contoh, mesin uap, mesin Stirling, dan four stroke. Dan yang kedua itu mesin pembakaran dalam proses pembakaran. Di dalam motor itu sendiri, panas yang dihasilkan dari pembakaran diubah menjadi energi mekanik. Next, di sini pada motor bensin untuk mendapatkan energi termal diperlukan proses pembakaran nih dengan menggunakan campuran bahan bakar dan udara di dalam mesin, sehingga motor bensin disebut juga sebagai motor pembakaran dalam atau internal combustion engine yang udah saya jelasin di samping. Di dalam proses pembakaran ini, gas hasil pembakaran yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai fluida kerja. Prinsip kerja dari motor bensin adalah berdasarkan siklus udara pada volume konstan atau Otto scale, atau biasa disebut dengan siklus ideal motor bensin. Dalam kenyataannya, siklus ideal ini sulit terjadi. Perbandingan kompresi mesin dirancang sesuai dengan aplikasi dan bahan bakar yang akan digunakan menurut Supraptono 2024. Prestasi mesin biasanya dinyatakan dengan efisiensi termal karena pada motor 4 bakar selalu berhubungan dengan pemanfaatan energi panas. Efisiensi termal adalah perbandingan energi berguna dengan energi yang diberikan. Prestasi mesin juga dapat dinyatakan dengan daya kelururan dan pemakaian bahan bakar spesifik engkol yang dihasilkan mesin. Daya output engkol menunjukkan daya output yang berguna untuk menggerakkan sesuatu atau beban, sedangkan pemakaian bahan bakar spesifik engkol menunjukkan seberapa efisien suatu mesin menggunakan bahan bakar yang disuplai untuk menghasilkan kerja. Prestasi mesin sangat erat hubungannya dengan parameter operasional. Di sini kita akan bahas apa sih bahan bakar itu. Jadi, bahan bakar yang dipergunakan motor bakar dapat diklarifikasikan dalam 3 kelompok, yakni bentuk gas, cair, dan padat. Bahan bakar sering digunakan di tempat-tempat banyak menghasilkan gas yang ekonomis dipakai pada motor, yakni seperti gas alam, gas dapur, gas
dari pabrik gas, dan lain-lain. Bahan bakar cair diperoleh dari minyak bumi. Yang terpenting dalam kelompok ini ialah bensin dan minyak bakar. Kemudian kerosin, bahan bakar dapat dipakai setelah terpilih dahulu diubah menjadi gas luar silinder mesin, menurut Daryono pada tahun 2003. Beberapa sifat utama bahan bakar yang perlu diperhatikan ialah yang pertama mempunyai nilai bakar tinggi, yang kedua itu mempunyai kesanggupan menguap pada suhu rendah, dan yang ketiga uap bahan bakar harus dapat dinyalakan dan terbakar secara segera dalam campuran dalam perbandingan yang cocok terhadap oksigen, dan yang keempat bahan bakar dan hasil pembakarannya tidak beracun atau membahayakan kesehatan, dan yang kelima itu harus dapat diangkut dan disimpan dengan aman dan mudah. Bahan bakar yang paling cocok untuk dipakai tergantung pada banyak faktor, diantaranya jumlah persediaan bahan bakar, kemudian penyimpanan, harga setiap satuan panas, satuan pengangkutan, dan cara pelayanannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi motor 4 tak ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Henik Kurniawati dari Teknik Pertanian angkatan 2023 dengan NPM 2314071071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus pembakarannya akan mengalami 2 langkah piston dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi, mesin 2 tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan. Kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat. Di sini ada komponen mesin 2 tak, yaitu yang pertama ada head cleaner. Pada sistematis mesin 2 tak, head silinder memiliki 2 fungsi, yaitu menutup ronda silinder dan tempat terjadi pembakaran. Head pada sistem mesin 2 tak hanya tak berfungsi sebagai komponen terjadinya pembakaran, dan pada head cylinder terdapat sebuah lubang untuk tempat busi sebagai pematik api pembakaran. Dan yang kedua itu ada blok mesin. Pada mesin 2 tak, blok mesin itu dipakai untuk mengubah energi dari pembakaran menjadi energi gerak. Komponen ini memiliki fungsi untuk tempat piston dan memiliki rongga pada bagian dalamnya. Piston pada mesin 2 tak akan bergerak naik turun seiring dengan pembakaran yang terjadi pada silinder head. Dan yang ketiga itu ada piston. Piston merupakan sebuah komponen yang ada pada mesin 2 dan 4 tak. Komponen ini memiliki bentuk tabung yang memiliki ukuran diameter tertentu. Piston terletak pada bagian dalam rongga silinder. Fungsi piston yaitu mengatur besar atau kecilnya ruang bakar. Dan yang keempat itu ada stang piston. Stang piston atau connecting rod itu merupakan sebuah penghubung antara piston dengan poros engkol. Fungsi dari komponen satu ini tidak boleh disepelekan, apabila stang piston mengalami kerusakan seperti patah atau bengkok, maka seluruh komponen ruang bakar akan kacau. Dan kelima itu ada poros engkol. Komponen ini memiliki cara kerja yang hampir sama dengan pedal sepeda. Pada sistem mesin 2 tak, kaki yang mengayuh sepeda dapat dianggap sebagai piston dan connecting rod. Komponen ini juga harus memiliki daya tahan dan kekuatan untuk menambah dorongan piston ke bawah. Yang keenam itu ada intake port. Pada mesin 2 tak, intake port memiliki sebuah saluran untuk tempat masuknya campuran bensin dan udara menuju poros engkol. Pada siklus pembakaran 2 mesin tak, campuran bensin akan disalurkan menuju ruang bakar setelah selesai satu siklus pembakaran. Dan yang ketujuh adalah exhaust port. Exhaust port merupakan sebuah lubang yang merupakan saluran untuk gas buang pada sisa pembakaran mesin. Pada sistem mesin 2 tak, exhaust port ini tidak memiliki mekanisme katup karena mesin 2 tak memanfaatkan pergerakan piston sebagai pembuka dan penutup saluran. Yang ke-8 itu ada transfer port. Fungsi dari transfer sendiri
adalah tempat mengalirnya campuran udara dan bensin dari karburator menuju ruang bakar. Cara kerja dari transfer port yaitu saat piston bergerak ke bawah, secara otomatis transfer port akan terbuka. Dan yang ke-9 yaitu busi. Pada sistem mesin 2 tak dan 4 tak, busi memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai komponen yang memberi percikan api untuk pembakaran. Pada mesin 2 tak ini terdapat busi, biasanya berada di tengah lubang silinder. Hal ini mengakibatkan pembakaran pada mesin 2 tak lebih terpusat. Di sini adalah langkah kerja mesin pada 2 tak. Bisa dilihat pada gambar, di situ ada ruang pembakaran, ada busi, ada pembuangan knalpot, ada katup, ada bodi mesin, ada sumber bensin, dan ada bensin bahan bakar. Next, ada prinsip kerja mesin 2 tak. Yang pertama itu langkah hisap dan kompresi, terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimampatkan pada langkah kompresi. Kedua tahap ini terjadi dalam satu langkah. Dan yang kedua itu ada langkah usaha dan buang, terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pembakaran terjadi akibat busi mematik campuran udara dan bahan bakar, dan hasil pembakaran langsung terbuang melalui kutub outlet. Kedua tahap ini juga terjadi dalam satu langkah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan mesin motor 2 tak. Kelebihannya yang pertama adalah hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Yang kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Dan yang ketiga, mesin 2 tak lebih murah biayanya karena konstruksinya yang sederhana. Kekurangannya yaitu motor 2 tak kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar sehingga lebih boros. Dan yang kedua, motor 2 tak membutuhkan percampuran oli dengan bahan bakar atau oli samping atau to store oil. Yang ketiga itu biaya operasional, motor 2 tak menjadi lebih besar. Yang keempat, motor 2 tak kurang ramah lingkungan karena mengeluarkan asap lebih tebal. Dan yang kelima, pelumasan motor 2 tak tidak sebaik 4 tak sehingga usia cadang dalam komponen ruang bakar cenderung lebih singkat. Next, ada aplikasi mesin 2 tak. Mesin 2 tak ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan mesin ringan, bertenaga, dan berukuran kompak. Beberapa contohnya termasuk sepeda motor, terutama jenis taker pada trail, serta peralatan kebun seperti mesin pemotong rumput dan gergaji mesin. Selain itu, mesin 2 tak juga digunakan pada perahu kecil dan kendaraan balap seperti go-kart karena kemampuannya menghasilkan tenaga besar dan waktu yang singkat. Meskipun mesin ini memiliki kekurangan dalam hal efisiensi bahan bakar dan emisi, kesederhanaan desainnya menjadikannya lebih pilihan ideal untuk aplikasi yang memprioritaskan tenaga dan mobilitas. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini sendiri yaitu ada 3. Motor 2 tak menggunakan mesin pembakaran dalam yang memiliki 2 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Dan yang kedua, motor 2 tak memiliki beberapa kelebihan seperti akselerasi yang cepat, tenaga besar dari RPM tinggi, dan rasio berat terhadap tenaga yang baik. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah motor 2 tak juga memiliki beberapa kekurangan seperti kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar, lebih boros, dan kurang ramah lingkungan. Baik, cukup itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heni Kurniawati dengan NPM 2314071071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak diesel. Jadi, motor 4 tak diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menyesuaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston, yaitu langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Mesin ini menggunakan bahan bakar solar atau diesel dan bekerja berdasarkan presi kompresi tinggi untuk menyalakan bahan bakar, berbeda dengan mesin bensin yang menggunakan busi untuk percikan api. Next, di sini ada cara kerja mesin 4 tak diesel. Cara kerja motor 4 tak diesel, yang pertama langkah hisap. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan kutub masuk terbuka untuk menghisap udara bersih ke dalam silinder. 2 langkah kompresi. Piston bergerak naik ke titik mati bawah ke titik mati atas, mengkompresi udara di dalam silinder hingga mencapai tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Yang ketiga, langkah pembakaran. Saat udara mencapai titik kompresi maksimum, bahan bakar diesel diinjeksikan ke dalam silinder yang kemudian terbakar secara spontan karena suhu tinggi akibat kompresi. Ledakan dari pembakaran ini mendorong piston turun kembali ke titik mati
bawah menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mesin. Dan yang keempat adalah langkah buang. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas lagi dan katup buang terbuka untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran dari silinder. Selanjutnya ada karakteristik motor 4 tak diesel. Yang pertama ada torsi tinggi. Motor diesel memiliki torsi yang lebih besar pada putaran mesin rendah dibandingkan dengan motor bensin, sehingga cocok untuk aplikasi berat seperti traktor dan alat berat di bidang pertanian. Dan yang keempat itu efisiensi bahan bakar. Motor diesel lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar karena sifat pembakarannya dan kompresi yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu ada konstruksi lebih kokoh. Mesin diesel biasanya lebih kuat dan tahan lama karena harus menekan tekanan dan suhu kompresi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu mesin pertanian yang menggunakan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu ada traktor. Digunakan pada traktor karena mampu memberikan tenaga besar dan stabil untuk pekerjaan berat hingga seperti membajak, menanam, dan memanen. Yang kedua itu ada kombin harvester dan mesin penanam lainnya. Motor diesel 4 tak mampu memberikan tenaga yang konsisten untuk menggerakkan mesin pertanian skala besar. Selanjutnya itu ada pompa air diesel, digunakan untuk irigasi di pertanian karena efisiensinya dalam menggerakkan pompa air besar. Di sini ada perbedaan motor diesel dan motor bensin. Sistem pembakaran, dari aspek sistem pembakaran, itu motor diesel menggunakan kompresi tinggi untuk menyalakan bahan bakar, sedangkan motor bensin itu menggunakan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar di udara. Sedangkan aspek di bahan bakar, motor diesel sendiri itu menggunakan solar, sedangkan motor bensin menggunakan bensin. Aspek rasio kompresi, motor diesel ini lebih tinggi, 14:1 hingga 25:1, sedangkan motor bensin itu lebih rendah. Perbandingannya 8:1 hingga 12:1. Aspek torsinya itu lebih tinggi pada putaran rendah untuk motor diesel, sedangkan motor bensin itu lebih baik pada putaran tinggi. Aspek efisiensi bahan bakar, motor diesel itu lebih efisien, memberikan jarak tempuh lebih jauh per liter. Sedangkan motor bensin kurang efisien dibandingkan motor diesel. Menurut aspek emisi, motor diesel itu menghasilkan lebih banyak NOx dan partikel, sedangkan motor bensin menghasilkan lebih banyak CO dan hidrokarbon. Bobot dan konstruksi, kalau motor diesel itu lebih berat dan kokoh, kalau motor bensin itu lebih ringan dan sederhana. Selanjutnya di sini ada komponen utama. Yang pertama itu blok silinder, di mana tempat piston bergerak dan proses pembakarannya berlangsung. Blok silinder adalah komponen utama yang membentuk. Yang kedua itu ada piston, bagian yang bergerak naik turun di dalam silinder. Piston berfungsi untuk mengkompresi udara dan menerima dorongan dari pembakaran untuk menghasilkan. Yang ketiga itu ada ruang pembakaran. Ruang di atas piston di dalam silinder, tempat pembakaran bahan bakar diesel terjadi. Desain ruang pembakaran sangat mempengaruhi efisiensi dan performa mesin. Selanjutnya, komponen utama yang keempat ada poros engkol. Gunanya mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang menggunakan untuk penggerakan kendaraan. Yang kelima, itu ada kepala silinder, menutup bagian atas silinder dan berfungsi sebagai tempat untuk katup masuk, buang, serta ruang pembakaran. Yang keenam itu ada katup masuk dan katup buang. Katup masuk mengontrol masuknya udara ke dalam silinder, sedangkan katup buang mengontrol keluarnya gas hasil pembakaran. Lanjut, komponen utama yang ketujuh ada sistem injeksi bahan pembakaran, mencakup pompa injeksi dan nosel injeksi yang bertugas menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruangan pembakaran. Yang ke-8 itu ada sistem injeksi, yang ke-8 itu sistem injeksi bahan bakar, mencakup pompa injeksi dan nosel injeksi yang bertugas menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang pembakaran pada tekanan tinggi. Yang ke-9 ada sistem pendingin, termasuk radiator, pompa pendingin, dan saluran pendingin yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap dingin. Next, komponen utama yang ke-10 adalah fuel atau roda penerus, bagian yang menyimpan energi kinetik dan membantu menjaga kestabilan putaran. Poros engkol,
Flywheel juga membantu mendorong roda. Terus ada gasket dan sel gasket digunakan untuk mencegah kebocoran antara komponen seperti kepala silinder dan blok silinder, sementara sel digunakan untuk mencegah kebocoran oli. Selanjutnya di sini ada kelebihan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu efisiensi bahan bakar tinggi. Motor diesel memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan motor bensin sehingga memberikan jarak tempuh yang lumayan. Yang kedua itu daya tahan dan kekuatan. Mesin diesel biasanya dibangun dengan komponen yang lebih kuat dan tahan lama, membuatnya lebih tahan terhadap pembakaran. Yang ketiga itu konsumsi bahan bakar yang stabil. Motor diesel memiliki karakteristik membakar yang stabil hingga konsumsi bensinnya itu hemat. Selanjutnya ada kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Biaya perawatan lebih tinggi. Perawatan mesin diesel seringkali lebih mahal karena sistem injeksi bahan bakar yang lebih kompleks. Yang kedua itu bobot dan ukuran yang lebih besar. Mesin diesel umumnya lebih berat dan lebih besar dibandingkan mesin bensin sehingga dapat membatasi aplikasi tertentu. Selanjutnya kinerja lebih rendah pada suhu dingin. Mesin diesel dapat sulit dinyalakan pada suhu rendah dan beroperasi di lingkungan dingin memerlukan perhatian yang lebih tinggi. Baik, cukup itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Heni Kurniawati dengan NPM 2314071071. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Penyaluran Bakar Bensin dan Diesel. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada sistem penyaluran bahan bakar bensin. Sistem penyaluran bahan bakar bensin adalah serangkaian komponen dan mekanisme yang bertugas untuk menyimpan, memfilter, mengalirkan, dan menyemprot bensin ke dalam ruang pembakaran mesin. Sistem ini memastikan campuran yang tepat antara bahan bakar dan udara untuk menghasilkan pembakaran yang efisien. Sistem penyaluran bahan bakar bensin biasanya terdiri dari tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, filter, injektor atau karburator, dan saluran yang menghubungkan semua komponen tersebut. Yang kedua, ada sistem penyaluran bahan bakar diesel. Sistem penyaluran bahan bakar diesel adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan, memfilter, dan mengalirkan bahan bakar diesel ke dalam ruang pembakaran mesin diesel pada tekanan tinggi. Sistem ini mencakup komponen seperti tangki bahan bakar, pompa injeksi, filter bahan bakar, dan injektor. Pada mesin diesel, bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam ruang pembakaran yang telah terkompresi, memungkinkan terjadinya pembakaran spontan tanpa busi. Sistem ini bertujuan untuk memastikan efisiensi pembakaran dan kinerja mesin yang optimal. Kedua sistem penyaluran bahan bakar ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahan bakar yang tepat tersedia untuk proses pembakaran, tetapi mereka dirancang secara berbeda sesuai dengan karakteristik dan cara kerja mesin masing-masing. Selanjutnya ada komponen utama sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama itu tangki bahan bakar, gunanya menyimpan bensin sebelum didistribusikan ke mesin. Yang kedua itu ada pompa bahan bakar, gunanya mengalirkan bensin dari tangki ke sistem injeksi, biasanya terletak di dalam tangki bahan bakar untuk memastikan tekanan yang tepat. Dan yang ketiga itu ada filter bahan bakar, gunanya menyaring kotoran dan kontaminan dari bensin sebelum masuk ke mesin. Yang keempat itu ada injektor bahan bakar, gunanya menyemprotkan campuran bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran. Dalam sistem ini, injeksi elektronik injektor diatur oleh komputer untuk menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Dan yang kelima itu ada karburator. Pada mesin yang lebih tua, mengatur campuran udara dan bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar. Karburator mencampur bahan bakar dengan udara berdasarkan tekanan dan aliran. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem penyaluran bahan bakar. Yang pertama yaitu bensin disedot dari tangki oleh pompa bahan bakar dan melewati filter untuk membersihkannya. Yang kedua, dari filter bensin mengalir menuju injektor atau karburator, di mana ia dicampur dengan udara dalam sistem injeksi sebelum disemprotkan ke dalam ruang pembakaran. Dan yang ketiga itu ada campuran udara dan bensin kemudian dikompresi dan dinyalakan oleh busi.
Selanjutnya ada komponen utama sistem penyaluran bahan bakar diesel. Tangki bahan bakar menyimpan diesel sebelum disalurkan ke mesin. Terus ada pompa injeksi, gunanya mengambil diesel dari tangki dan mengirimnya ke injektor pada tekanan tinggi. Pompa injeksi diesel biasanya terletak pada luar tangki. Yang ketiga itu ada filter bahan bakar, gunanya menyaring kotoran dan air dari diesel sebelum masuk ke mesin. Injektor diesel menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang pembakaran pada tekanan tinggi, memungkinkan pembakaran spontan karena suhu tinggi dari udara terkompresi. Dan yang terakhir, sistem kontrol pada mesin modern mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam ruang pembakaran. Biasanya dikendalikan oleh unit konvektor elektronik atau bisa disebut ECU. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem penyaluran bahan bakar diesel. Diesel disedot dari tangki oleh pompa injeksi, kemudian melewati filter untuk dibersihkan dari kontaminan. Yang kedua itu pompa injeksi mengalirkan diesel dari injektor pada tekanan tinggi. Yang ketiga, injektor menyemprotkan diesel ke dalam ruang pembakaran yang sudah terkompresi, di mana pembakaran terjadi secara spontan karena suhu tinggi. Dan yang keempat itu setelah pembakaran, gas hasil pembakaran dikeluarkan melalui sistem buang. Selanjutnya ada keuntungan sistem penyaluran bahan bakar bensin. Yang pertama, pengendalian yang lebih mudah. Sistem injeksi bahan bakar modern memberikan kontrol yang lebih akurat terhadap campuran bahan bakar dan udara, menghasilkan pembakaran yang lebih efisien juga. Yang kedua, ada responsif terhadap kecepatan, yaitu mesin bensin cenderung memiliki respon yang lebih baik terhadap akselerasi dan putaran tinggi, memberikan performa yang lebih sporty dan cepat. Dan selanjutnya itu ada kinerja di suhu dingin. Mesin bensin biasanya lebih mudah dinyalakan dan beroperasi dengan baik di suhu dingin dibandingkan dengan mesin diesel. Yang terakhir, biaya awal yang lebih rendah. Kendaraan atau mesin berbahan bakar bensin seringkali lebih murah daripada yang dimenggunakan bahan bakar diesel, baik dari segi harga awal maupun biaya pemeliharaan. Selanjutnya ada keuntungan sistem penyaluran bahan bakar diesel, efisiensi bahan bakar yang tinggi. Yang pertama, yaitu mesin diesel memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik sehingga dapat memberikan jarak tempuh yang lebih jauh per liter diesel. Yang kedua, ada torsi tinggi pada putaran rendah. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran rendah sehingga cocok untuk kendaraan berat dan aplikasi industri. Dan yang ketiga, daya tahan yang lebih baik. Mesin diesel biasanya dirancang dengan komponen yang lebih kokoh dan tahan lama, membuatnya lebih tahan terhadap keausan dan tekanan tinggi. Dan yang keempat atau yang terakhir nih, biaya operasionalnya yang rendah. Meskipun biaya awal lebih tinggi, biasanya biaya operasional mesin diesel seringkali lebih rendah karena efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heni Kurniawati dengan NPM 2314071071. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem kelistrikan dan pendinginan, mata kuliah motor bakar dan mesin pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem kelistrikan itu. Sistem kelistrikan adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan mendistribusikan energi listrik yang diperlukan untuk berbagai fungsi kendaraan, seperti menghidupkan mesin, menyalakan lampu, menjalankan sistem hiburan, dan komponen lainnya. Komponen utama sistem kelistrikan yaitu ada aki atau bisa kita sebut baterai, menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia yang kemudian diubah menjadi energi listrik untuk menjalankan sistem starter dan memberikan daya pada komponen elektronik saat mesin mati. Yang kedua itu ada alternator yang berfungsi menghasilkan energi listrik saat mesin menyala. Alternator mengubah energi mekanis dari mesin menjadi energi listrik untuk mengisi ulang aki dan menyediakan listrik bagi sistem kendaraan. Yang ketiga itu ada starter motor. Komponen ini menggunakan energi listrik dari aki untuk memutar mesin dan menghidupkan motor bakar.
Komponen selanjutnya itu ada sistem pengapian atau bisa disebut dengan ignition system, yaitu memproduksi percikan listrik yang diperlukan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Komponen ini meliputi busi, koil pengapian, dan distributor pada sistem pengapian konvensional. Selanjutnya itu ada fuse atau relay. Fuse sekring berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah kerusakan pada komponen listrik jika terjadi kelebihan arus. Relay digunakan untuk mengendalikan arus listrik atau aliran listrik ke berbagai komponen dengan memanfaatkan arus listrik kecil untuk mengontrol arus yang lebih besar. Yang selanjutnya itu ada wiring atau bisa disebut dengan kabel, berfungsi sebagai jalur untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem kelistrikan. Prinsip kerja sistem kelistrikan ini pada kendaraan didasarkan pada aliran arus listrik yang dihasilkan, disimpan, didistribusikan untuk menjalankan berbagai fungsi. Prinsip kerja dasar bagaimana sistem kelistrikan bekerja itu ada 5. Yang dimana yang pertama itu penyimpanan energi listrik atau aki, bisa disebut juga dengan baterai. Yang kedua itu pengisian energi listrik atau bisa disebut dengan alternator. Yang ketiga itu ada penggunaan energi listrik atau bisa disebut dengan starter dan komponen lain. Dan keempat itu ada distribusi energi listrik atau bisa disebut wiring, fuse, dan relay. Dan kelima atau yang terakhir itu ada pengaturan dan kontrol listrik. Next, sekarang kita bahas apa sih sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah rangkaian komponen pada mesin yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap berada dalam kisaran yang optimal. Sistem ini mencegah mesin dari overheat atau terlalu panas nih, yang bisa menyebabkan kerusakan dan kematian efisiensi pembakaran tetap baik. Selanjutnya, yaitu ada komponen utama sistem pendinginan. Yang pertama, komponen utama sistem pendinginan itu ada radiator, berfungsi untuk melepaskan panas dari cairan pendingin ke udara. Radiator terdiri dari tabung-tabung kecil yang dikelilingi oleh sirip-sirip logam untuk meningkatkan pelepasan panas. Yang kedua itu ada cairan pendingin atau coolant, bisa berfungsi mengalir melalui saluran dalam mesin untuk menyerap panas. Cairan ini kemudian membawa panas tersebut ke radiator untuk didinginkan. Yang ketiga itu ada termostat, berfungsi untuk mengatur sirkulasi cairan pendingin dengan membuka dan menutup berdasarkan suhu mesin. Jika suhu mesin masih dingin, termostat tetap tertutup untuk membangun mesin cepat mencapai suatu suhu kerja yang optimal. Komponen utama selanjutnya itu ada pompa air atau bisa disebut dengan water pump, mengalirkan coolant melalui saluran-saluran di mesin dan radiator agar pendingin berjalan dengan efisien. Yang selanjutnya itu ada kipas pendingin atau cooling fan, menyediakan aliran udara tambahan untuk radiator terutama saat kendaraan berhenti atau bergerak lambat. Yang terakhir ada reservoir coolant, di mana tempat untuk menyimpan cadangan coolant dan menampung kelebihan cair saat sistem memanas. Next itu ada prinsip kerja sistem pendinginan. Kalau tadi kita udah membahas sistem yang satunya, sekarang kita akan membahas prinsip kerja sistem pendinginan. Prinsip kerja sistem pendinginan pada kendaraan adalah menjaga suhu mesin tetap dalam kisaran optimal, mencegah overheat, dan memastikan mesin bekerja dengan efisien. Prinsip dasar dari cara kerja sistem pendinginan ini sama dengan sistem tadi, itu ada 5 prinsip kerja sistem pendinginan. Yang pertama ada penyerapan panas atau coolant, atau kedua itu ada sirkulasi coolant atau bisa disebut dengan pompa air. Yang ketiga itu pengaturan suhu atau termostat, dan keempat adalah pendinginan di radiator, dan yang terakhir adalah reservoir coolant. Selanjutnya kita akan membahas perawatan sistem kelistrikan. Yang pertama itu periksa kondisi aki. Pastikan terminal aki bersih dari korosi dan terhubung dengan baik. Jika terdapat karat, bersihkan dengan sikat kawat dan larutan baking soda. Yang kedua itu ada cek sistem pengisian atau alternator. Periksa kondisi alternator dan kabel-kabel lainnya. Pastikan belt yang memutar alternator tidak kendor atau retak. Yang ketiga itu pemeriksaan fuse atau relay. Pastikan fuse dalam keadaan baik dan tidak ada yang terbakar. Ganti fuse yang rusak dengan nilai yang sesuai. Dan selanjutnya pada sistem pendinginan nih. Kalau tadi itu perawatan sistem kelistrikan, sekarang kita
bakal membahas perawatan sistem pendinginan itu kayak gimana sih. Jadi yang pertama itu cek level dan kualitas coolant. Pastikan coolant selalu berada di level yang direkomendasikan. Tambah coolant jika berkurang dan pastikan tidak ada kebocoran. Yang kedua, periksa kondisi radiator. Bersihkan sirip-sirip radiator dari debu atau koran yang menempel agar aliran udara tidak terganggu. Yang ketiga itu ada periksa termostat dan kipas pendingin. Pastikan termostat berfungsi dengan baik. Jika mesin sulit mencapai suhu optimal atau terlalu panas, bisa jadi termostat perlu diganti. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Heni Kurniawati dengan NPM 2314071071. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem transmisi dan pelumasan. Sistem transmisi berfungsi untuk mengatur dan mentransfer tenaga dari mesin ke roda agar kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan yang diinginkan. Transmisi memungkinkan pengendara untuk mengubah rasio gigi sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk akselerasi, kecepatan tinggi, atau medan yang berbeda. Next, jenis-jenis sistem transmisi. Yang pertama itu transmisi manual. Pengemudi mengubah gigi secara manual menggunakan kopling dan tuas persneling. Kopling digunakan untuk memutuskan aliran tenaga antara mesin dan roda saat mengganti gigi. Yang kedua, transmisi otomatis. Mengubah gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Tidak memerlukan pengoperasian kopling oleh pengemudi. Transmisi otomatis sering menggunakan torque converter untuk mentransfer tenaga. Jenis sistem transmisi yang ketiga itu ada transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission, yaitu tidak memiliki rasio gigi tetap tetapi menggunakan sabuk dan katrol yang bisa mengubah secara kontinu untuk menyesuaikan rasio, memberikan akselerasi yang lebih halus tentunya. Yang keempat itu ada transmisi dual clutch, menggunakan dua kopling untuk memberikan perpindahan gigi yang lebih cepat dan halus dibandingkan dengan transmisi manual atau otomatis konvensional. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja sistem transmisi manual dulu, yaitu yang pertama itu ada kopling atau bisa disebut dengan clutch. Kopling digunakan untuk memutuskan sementara aliran tenaga dari mesin ke transmisi saat pengemudi ingin mengganti gigi. Yang kedua itu ada gigi transmisi. Transmisi manual itu memiliki sejumlah gigi yang berbeda, biasanya 5-6 gigi maju dan 1 gigi mundur. Setiap gigi memiliki rasio berbeda yang menyesuaikan tenaga dan kecepatan kendaraan. Yang ketiga itu ada tuas persneling. Pengemudi menggunakan tuas persneling untuk mengubah gigi sesuai kebutuhan. Saat luas dipindahkan, rodi gigi dalam transmisi berhubungan satu sama lain untuk mengubah rasio. Yang keempat itu ada synchronizer, yaitu pada transmisi manual modern, synchronizer ini digunakan untuk mengamankan atau menyamankan kecepatan gigi saat perpindahan sehingga perpindahan gigi menjadi lebih halus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja sistem transmisi otomatis. Yang pertama itu ada torque converter atau menggantikan fungsi kopling pada transmisi manual. Torque converter ini mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi melalui cairan fluida, memungkinkan kendaraan untuk berhenti tanpa mematikan mesin. Yang kedua ada planetary gear set. Transmisi otomatis menggunakan rangkaian gigi planet nih, yang terdiri dari gigi matahari, gigi planet, dan gigi cincin. Kombinasi ini memungkinkan perubahan rasio gigi secara otomatis. Dan yang ketiga itu ada hydraulic system. Transmisi otomatis menggunakan sistem hidrolik ini untuk mengontrol aliran fluida yang menekan kopling dan brake band untuk mengubah gigi. Yang keempat itu ada kontrol unit nih, dilengkapi dengan unit kontrol elektronik atau bisa disebut dengan TCU yang memantau data dari berbagai sensor dan secara otomatis mengatur perpindahan gigi untuk mencapai efisiensi dan performa optimal. Selanjutnya itu ada prinsip kerja transmisi CTV atau Continuously Variable Transmission. Yang pertama itu ada rasio gigi yang berubah secara kontinu.
CCTV tidak memiliki rasio gigi tetap. Sebaliknya, menggunakan sabuk dan katrol variabel yang dapat menyesuaikan rasio gigi secara halus sesuai kebutuhan. Yang kedua itu ada katrol variabel. Dua katrol dengan diameter variabel terhubung oleh sabuk saja. Saat katrol depan atau bisa disebut dengan drive valley berubah diameter, katrol belakang atau bisa disebut dengan driven valley ini juga berubah untuk menyesuaikan rasio transmisi. Dan yang ketiga itu ada pengaturan elektronik. Sistem CCTV seringkali menggunakan katrol elektronik untuk menyesuaikan rasio berdasarkan kecepatan, akselerasi, dan kebutuhan tenaga, memberikan akselerasi yang lebih halus dan efisiensi bahan bakar itu lebih baik. Selanjutnya ada prinsip kerja transmisi dual cloth. Yang pertama itu ada dua kopling. Menggunakan dua kopling terpisah, satu untuk gigi ganjil 1, 3, dan 5, dan satu untuk gigi genap 2, 4, dan 6. Ini memungkinkan perpindahan gigi yang lebih cepat dan halus. Dan yang kedua itu perpindahan gigi secara otomatis. Saat satu kopling aktif, kopling lainnya sudah siap untuk perpindahan gigi berikutnya, sehingga hampir tidak ada jeda tenaga untuk mengganti gigi. Selanjutnya ada sistem pelumasan. Kita akan membahas apa sih sistem pelumasan itu. Kalau tadi kita udah membahas sistem transmisi dan sekarang kita akan membahas sistem pelumasan. Sistem pelumasan sendiri itu berfungsi untuk mengurangi gesekan nih antara komponen yang bergerak di dalam mesin dan transmisi, mendinginkan komponen serta mencegah korosi. Minyak pelumas atau oli digunakan untuk melapisi permukaan logam agar tidak terjadi kontrak langsung. Apa sih komponen utama pada sistem pelumas? Jadi komponen utama di sistem pelumas itu yang pertama ada pompa oli, berfungsi untuk memompa oli dari bak penampungan atau bisa disebut dengan oil sump ke seluruh bagian mesin yang memerlukan pelumasan. Yang kedua itu ada filter oil, gunanya untuk menyaring kotoran dan partikel dari oli sebelum disirkulasikan kembali ke mesin, menjaga agar oli tetap bersih juga. Yang ketiga itu ada oil cooler, berfungsi mendinginkan oli agar tetap berada pada suhu yang optimal, mencegah oli menjadi terlalu panas dan kehilangan sifat pelumasannya. Dan keempat itu ada saluran pelumasan, berguna untuk mengalirkan oli ke bagian-bagian penting dalam mesin seperti poros engkol, batang piston, dan katup. Terus kita akan membahas prinsip kerja sistem pelumasan. Yang pertama itu oli dihisap oleh pompa oli dari bak oli dan didistribusikan melalui saluran pelumasan ke bagian mesin. Dan yang kedua itu oli melapisi permukaan komponen yang bergerak untuk mengurangi gesekan, menyerap panas, membawa partikel kecil yang dihasilkan oleh keausan komponen ke filter oil. Yang ketiga itu oli yang sudah melalui sirkulasi kembali ke bak oli untuk didinginkan dan disaring ulang sebelum disirkulasikan kembali. Kegunaan sistem transmisi itu yang pertama mengatur kecepatan dan torsi. Sistem transmisi ini memungkinkan kendaraan untuk menyesuaikan kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan, seperti saat berakselerasi, menanjak, atau berkendara dengan kecepatan tinggi. Rasio gigi yang berbeda membantu menyesuaikan output mesin agar sesuai dengan kondisi jalan. Dan yang kedua itu menghubungkan mesin dengan roda. Transmisi mengatur aliran tenaga nih dari mesin ke roda sehingga kendaraan bisa bergerak. Tanpa sistem transmisi, mesin tidak dapat berjalan secara efektif mentransfer tenaga ke roda. Yang ketiga itu ada membantu menghemat bahan bakar. Dengan mengatur rasio gigi yang tepat, transmisi dapat menjaga mesin pada putaran yang efisien sehingga membantu mengurangi konsumsi bahan bakar. Dan yang terakhir itu ada kegunaan sistem pelumasan. Kegunaan sistem pelumasan itu yang pertama itu mengurangi gesekan dan keausan. Oli itu melapisi komponen yang bergerak seperti piston dan poros engkol untuk mengurangi gesekan antara permukaan logam. Ini membantu mencegah keausan dini dan kerusakan komponen. Yang kedua itu mendinginkan komponen mesin. Oli menyerap panas dari bagian-bagian mesin yang bekerja dengan cepat dan mengalirkannya kembali ke bak oli untuk didinginkan. Ini membantu menjaga suhu mesin tetap stabil dan mencegah overheat atau terlalu panas. Yang ketiga itu melindungi dari karat dan korosi. Oli mengandung aditif yang dapat mencegah terbentuknya karat atau korosi pada komponen mesin, terutama pada bagian yang sering terkena udara atau uap air. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.